Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah elektronika digital. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, kemudian nanti membahas sedikit mengenai elektronika digital serta perbedaannya dengan elektronika analog. Jadi pada semester ini kita akan membahas mengenai konsep digital dan analog, kemudian sistem bilangan, konversi dan aritmatikanya, di mana sistem bilangan yang akan kita bahas terdiri dari desimal, biner, kemudian oktal dan heksadesimal. Kemudian kita juga akan membahas mengenai gerbang logika dasar dan kombinasi, aljabar boolean, kemudian merancang rangkaian kombinasi, menyederhanakan rangkaian logika dengan menggunakan aljabar boolean, SOP, POS, dan peta Karnaugh. Kemudian kita membahas mengenai IC timer 555. Nantinya juga teman-teman diharapkan dapat mempresentasikan makalah terkait rangkaian kombinasional dan sekuensial, serta terakhir kita akan merancang sistem sederhana berbasis elektronika digital. Kalau teman-teman lihat pada materi ini ada yang di bold. Nah, nanti ini sistemnya adalah per kelompok. Jadi nanti silakan dibagi kelompoknya masing-masing, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk nomor 5 dan nomor 10 itu sistemnya adalah project. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah rancangan, membuat laporannya dan mempresentasikannya. Dan untuk yang nomor 10 itu digunakan sebagai pengganti UAS. Sistem pembelajarannya kita menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta pemaparan secara interaktif. Kemudian tugasnya ada yang individu dan kelompok, serta kita menerapkan project based learning. Nanti juga ada UTS. Untuk referensi yang kita gunakan ada buku berbahasa Inggris dari Malvino dan Toci. Kemudian ada pendukung menggunakan buku dari Mukhlas, Muiz, dan Sumarna. Teman-teman juga dapat mengakses web tutorials point. Di sana ada materi berkaitan dengan elektronika digital serta sumber relevan dari YouTube maupun jurnal. Di sini sistem penilaiannya, absensi itu 10%, kemudian tugas mandiri dan terstruktur 30%, UTS 25%, dan tugas final berupa project 35%. Jadi nanti silakan teman-teman aktif selama pembelajaran mengerjakan tugas, dan nanti untuk nilai akhirnya untuk A itu kisarannya dari 90 sampai 100. Kalau teman-teman hanya hadir, nanti ya nilainya tetap E karena absensi hanya 10%. Kemudian untuk praktikum, di mana kita akan melakukan secara offline menggunakan project board, di mana sebelumnya praktikum kita menggunakan multisim. Nanti kita rencananya menggunakan project board, di mana pertemuannya ada 8 kali, 7 praktikum dan 1 kali ujian. Nanti teman-teman akan dibantu oleh asisten dari kakak tingkat. Kemudian kita mulai praktikumnya pada pertemuan ke-7. Untuk pelaksanaannya itu dilakukan secara per kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang untuk melaksanakan percobaan, mulai dari percobaan 1 sampai percobaan ke-7. Sedangkan untuk laporannya itu individu. Untuk bobot penilaiannya, laporan itu 80% dan juga responsinya 20%. Responsi ini berupa ujian. Jadi nanti silakan dibagi kelompoknya, di mana untuk kelompok yang mata kuliahnya yang teori itu berbeda dengan kelompok yang praktikum. Untuk teori itu 4 orang, kalau praktikum itu 3 orang. Selanjutnya kita akan masuk sedikit tentang konsep yang akan kita bahas mengenai elektronika digital ini. Jadi kita tahu bahwa suatu besaran dapat kita nyatakan dari suatu kuantitas, yaitunya sesuatu yang dapat kita ukur secara umum. Suatu kuantitas dari besaran itu dapat kita nyatakan dalam bentuk analog dan juga digital. Untuk elektronika ini dia itu sangat luas, jadi mulai dari pengertian elektronika analog dan digital, kemudian ada juga teori elektronika dan kelistrikan, komponen elektronika, alat ukur, sampai ke elektronika yang sangat rumit.
Namun pada mata kuliah ini kita akan fokus ke elektronika digital. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai elektronika analog. Kalau elektronika analog, berarti kita akan membahas mengenai sistem analog dan juga sinyal analog atau sinyal kontinu. Sedangkan kalau pada elektronika digital, berarti kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan digital. Mulai dari sistem digital, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai sinyal diskrit atau tidak kontinu. Tapi sebelumnya kita paham terlebih dahulu mengenai sistem dan sinyal ini. Jadi sistem ini adalah kesatuan dari komponen-komponen untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita rencanakan. Pada sistem ini umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitunya input, pemrosesan, dan juga output. Kalau sinyal ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dari sistem tersebut, di mana sinyal ini adalah suatu fungsi yang berupa fungsi fisik atau variabel yang dapat menyatakan suatu fenomena. Biasanya itu berupa grafik. Kalau untuk sinyal analog atau kontinu itu biasanya kita gambarkan dengan bentuk sinyal sinusoidal. Misalnya seperti fungsi antara tegangan terhadap waktu dan fungsi lainnya. Sedangkan kalau untuk sinyal diskrit itu dia berbentuk seperti ini. Kalau untuk sinyal analog ini dia nilainya kontinu, berbeda seiring dengan bertambahnya waktu. Kalau untuk yang diskrit dia step by step. Jadi ada beberapa waktu nilainya sama, kemudian di waktu yang lain nilainya juga sama atau berbeda. Contoh dari sinyal ini misalnya untuk analog antara tegangan terhadap waktu itu dapat dilihat pada gambar, di mana pada misalnya untuk T sama dengan 2 detik ada nilai tertentu untuk tegangannya, dan nilai itu dia selalu kontinu. Sedangkan kalau untuk digital dia berbentuk titik-titik seperti ini, jadi dia diskrit, tidak berkesinambungan. Jadi sistem analog itu adalah kumpulan sebuah peralatan untuk merepresentasikan besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Contohnya itu seperti perekam pita magnetik, tape recording, kemudian ada switch. Sedangkan untuk sistem digital dia adalah kumpulan sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi data atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Contohnya adalah komputer, kalkulator, audio, video digital, sistem telepon, dan sebagainya. Misalnya ini untuk sistem komputer dan juga kalkulator. Tadi kita membahas bahwa dalam suatu sistem itu ada input, kemudian ada pemrosesan, dan juga ada output. Kalau pada komputer berarti kan inputnya bisa jadi menggunakan keyboard ataupun mouse, kemudian pemrosesannya menggunakan CPU, sedangkan outputnya dapat berupa tampilan pada layar monitor ataupun pada hasil cetakan dari printer. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa sistem digital ini dia itu akan menghasilkan perubahan tenaga. Jadi kalau misalnya sistem komputer misalnya, berarti input tenaganya berupa mekanik, kemudian diproses juga secara mekanik yang nantinya akan dihasilkan berupa tenaga dalam bentuk cahaya ataupun dalam bentuk mekanik juga. Representasi analog dan digital. Jadi besaran atau kuantitas tadi yang kita nyatakan dalam analog maupun digital itu ada perbedaannya. Kalau dia analog itu besarannya dapat dinyatakan dalam bentuk tegangan, arus atau gerakan meter yang proporsional atau sebanding dengan nilai dari besaran itu sendiri. Misalnya kita punya speedometer sepeda motor. Jadi semakin cepat kecepatan suatu sepeda motor, maka jarum speedometer dia juga akan makin bergerak ke kanan. Kalau dia melambat berarti kan gerakannya ke kiri. Nah, nilai itu dia juga
terus mengalami perubahan yang kontinu. Kemudian contoh lainnya ada pada timbangan analog yang ditunjukkan juga dari gerakan jarum pada timbangan tersebut. Ini contoh gambarnya. Sedangkan kalau untuk digital, dia besarannya tidak hanya ditunjukkan dari nilai yang proporsional, tetapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Simbol tersebut ada dua kondisi, yaitu 1 atau 0. Jadi segala besaran yang terdiri dari dua kondisi itu biasanya kita nyatakan dalam bentuk digital. Salah satu contohnya adalah jam digital. Jam digital kan ditunjukkan dalam bentuk jam, menit, dan terkadang detik, yang mana untuk perubahannya itu bisa per detiknya, per menitnya, baru jamnya, yang mana sistemnya itu adalah discrete atau step by step. Berbeda dengan analog yang perubahannya itu kontinu atau berlanjut. Misalnya pada jam analog, yang mana ditunjukkan oleh jarum dari jam tersebut. Tadi juga disebutkan bahwa untuk besaran digital ini terdiri dari dua kondisi, yaitu 0 dan juga 1 yang kita kenal dengan biner. Untuk level logika 0 itu misalnya ditunjukkan pada tegangan listrik dari 0 sampai 0,8 volt. Nah, nilai ini juga tergantung pada rumpun logikanya. Misalnya kalau ini adalah TTL atau transistor logic, berbeda dengan CMOS, yang mana untuk logika 0 itu nilainya 0 sampai 0,1 volt. Kemudian titik potensial referensinya pada ground, kemudian juga diodanya pada reverse bias, transistor dalam keadaan mati atau cut off, saklar dalam keadaan terbuka, kemudian lampunya dalam keadaan padam. Kalau kita lihat pada gambar ini, untuk logika 0 itu berada di bagian bawah sini. Sedangkan untuk level logika 1, untuk tegangan listrik pada TTL itu 2 sampai 5 volt. Kalau pada CMOS itu 10 sampai 15 volt. Selanjutnya titik potensial catu daya itu berada pada VCC. Kemudian diodanya berada pada forward bias. Transistor dalam keadaan jenuh atau saturated. Saklar dalam keadaan tertutup sehingga lampunya dalam keadaan menyala. Ini contoh timing diagramnya. Kemudian kita juga perlu membedakan antara rangkaian analog dan juga digital. Jadi rangkaian elektronika itu adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik itu pasif maupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai komponen aktif dan pasif pada elektronika. Kalau pasif itu misalnya resistor, kalau aktif misalnya itu dioda. Yang mana kalau untuk rangkaian analog, dia itu mengolah atau melakukan pengolahan sinyal analog, yang sinyal yang berbentuk sinusoidal tadi. Sedangkan kalau untuk rangkaian digital berarti sinyalnya berbentuk digital, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk rangkaian digital, dia itu terdiri dari gerbang logika. Nah, ini perbedaan antara rangkaian digital dan sistem digital. Jadi rangkaian digital itu dia terdiri dari beberapa komponen elektronika, dan dia adalah bagian dari sistem digital. Sedangkan sistem digital ini adalah bagian-bagian yang terdiri dari beberapa rangkaian digital, kemudian gerbang logika dan komponen elektronika pasif maupun aktif. Kalau rangkaian digital, outputnya itu membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital dengan input dan outputnya berupa sinyal digital. Sedangkan kalau sistem digital, dia merupakan fungsi pengalihan tenaga. Input dan outputnya juga berupa tenaga. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan sistem analog dan sistem digital. Dikarenakan sinyal yang dihasilkan alam ini adalah kebanyakan berbentuk analog, maka sistem analog ini masih banyak digunakan.
Contohnya sinyal suara dari mikrofon, seismograf, dan sebagainya. Dikarenakan dia berasal dari alam, maka komponennya juga sederhana. Karena komponennya sederhana, berarti biaya perawatan dan penggunaannya itu lebih murah dan mudah. Akan tetapi kekurangannya itu dia lebih sensitif terhadap noise. Jadi misalkan tadi kita melakukan pengukuran menggunakan timbangan analog. Jadi ketika permukaan tempat timbangan tidak rata, maka hasil yang diperoleh akan berubah-ubah atau dia mudah tergoncang seperti itu. Kemudian ketepatan dan akurasi rendah dikarenakan dia lebih sensitif. Kemudian pengoperasiannya tidak dapat diprogram dan bersifat manual atau tidak dapat diotomatisasi. Sedangkan kalau untuk sistem digital, dia itu lebih tahan terhadap noise. Kemudian pengoperasiannya dapat diprogram, bisa diotomatisasi. Jadi misalnya kita punya jam digital, ataupun misalnya kita punya pengukur suhu, yang mana dia dapat kita otomatisasi untuk misalnya beberapa detik dia menampilkan tampilan suhu dalam bentuk Celsius, kemudian berubah nanti ke dalam bentuk reaumur atau satuan lainnya. Kemudian ketepatan dan akurasi tinggi, mudah dalam penyimpanan informasi dikarenakan kita dapat menyimpan dalam bentuk memory card. Kemudian pemakaian ruang lingkup lebih kecil karena dibuat dalam bentuk chip IC dan biaya lebih rendah. Akan tetapi kekurangannya adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Kemudian memerlukan bandwidth yang besar. Tadi kita bahas bahwa di alam itu kan sinyalnya adalah berupa sinyal analog. Jadi untuk dapat kita gunakan dalam sistem digital, maka kita harus mengkonversi sinyal analog tersebut ke digital, yang mana kita membutuhkan ADC atau DAC, analog to digital converter atau digital to analog converter. Nah, mengenai konversi ini, nanti teman-teman silakan cari beberapa referensi, kemudian rangkum bagaimana perubahan konversi tersebut. Jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem ini, terutama sistem digital, dia itu bekerja dengan bilangan biner dan kualitasnya lebih baik dibandingkan sistem analog. Kemudian dia dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, misalnya pada sistem komputer. Selanjutnya kita juga membahas mengenai rangkaian elektronika dan juga sistem, yang mana keduanya itu berbeda. Untuk tugas, jadi nanti silakan dilihat pada classroom, kemudian dikumpulkan untuk minggu depan.